Halo semuanya, balik lagi dengan saya Sania Werdian, mahasiswa kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini saya akan mentutorialkan cara mengetahui luas permukaan dan ukuran pori padatan. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai adsorpsi. Jadi, adsorpsi merupakan proses menempelnya molekul dari fase gas atau cair ke permukaan padatan. Dan berdasarkan jenis interaksi yang terjadi antara molekul, antara adsorbat dengan adsorben, adsorpsi dibagi jadi dua jenis utama, yaitu physisorption sama chemisorption. Kalau chemisorption itu melibatkan ikatan kimia antara molekul adsorbat dan permukaan adsorbennya. Jadi interaksi itu dia bersifat kuat dan selektif, cuma terjadi pada situs aktif tertentu di permukaan material. Kalau semisalnya physisorption adalah jenis adsorpsi yang dimana molekul adsorbat dia menempel pada permukaan adsorben melalui gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik dengan sifat fisik dan lemah gitu ya, yaitu gaya tarik-menarik yang bersifat fisik dan lemah. Proses ini tidak spesifik, dapat terjadi pada hampir seluruh permukaan material. Dia juga bersifat reversible atau bisa dilepas kembali. Physisorpsi ini tidak memerlukan energi aktivitas dan pada umumnya terjadi pada suhu rendah karena kemampuan membentuk lapisan monolayernya atau multilayer dia digunakan secara luas dalam metode BET buat pengukuran luas permukaan spesifik dari material yang berpori. Nah, jadi untuk physisorption dia ada kemungkinan terjadinya multilayer dari adsorban, dan kalau chemisorption dia ada situs aktifnya gitu ya yang mengikat adsorbat. Jadi pengukuran luas permukaan ini akan lebih mudah gitu ya apabila materi galilium ini punya bentuk padatan yang tidak berpori dan permukaannya stabil gitu. Karena karakterisasi permukaan dapat dianalisis secara langsung. Tapi banyak banget material yang punya struktur yang berpori, apalagi dengan permukaan yang kompleks dalam skala mikropori, mesopori maupun makropori. Nah, keberadaan pori-pori ini dia meningkatkan luas permukaan total secara signifikan. Nah, jadi buat proses pengukuran sulit lagi gitu. Nah, analisis permukaan ini dia menerapkan persamaan isoterm BT yang merupakan prinsip isoterm yang melengkapi pemahaman isoterm Langmuir. Dia asumsikan bahwa adsorpsi terjadi secara monolayer, tapi BET dilengkapi dengan adanya kemungkinan terjadinya multilayer pada proses adsorpsi. Jadi metode BET ini dia pertama kali dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Stephen Brunner, Paul Imet, dan Edward Teller pada tahun 1938. Nah, BET ini didasarkan pada prinsip adsorpsi fisik yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dapat terjadinya multi-layer atau multilapis, di mana volume gas yang terabsorpsi pada permukaan padatan dihitung buat memperkirakan luas permukaan spesifik, kedekatan dan spesifik, dan pengukuran ini efektif gitu ya buat karakterisasi material berpori yang telah banyak digunakan dalam penelitian maupun industri. Terus untuk metode BET ini dia menggunakan gas inert seperti nitrogen gitu ya, tapi dalam beberapa kondisi dia bisa pakai argon atau krypton. Terus sebelum dianalisis dilakukan, sampel tuh harus melalui proses degassing, di mana buat menghilangkan gas-gas yang sebelumnya terabsorpsi secara alami di permukaan material. Proses ini dilakukan dengan memanaskan sampel dengan kondisi vakum atau aliran gas ini seperti helium atau nitrogen yang tadi saya dijelaskan. Jadi dengan menggunakan suhu yang cukup tinggi untuk melepaskan gas-gas yang sebelumnya ada gitu ya. Dan setelah degassing, gas nitrogen yang diabsorpsikan ke dalam sampel pada suhu rendah. Jadi ada dua kejadian atau dua keadaan suhu yang berbeda, yaitu ketika ingin melepaskan gas-gas yang sebelumnya ada itu dengan suhu tinggi, dan dengan suhu rendah digunakan untuk menempelkan gas nitrogen yang akan diabsorpsi. Nah, molekul gas itu disebutkan tadi kan adsorbat ya, dia menempel pada permukaan padatan atau adsorben. Jadi tahap awalnya dimulai dengan pembentukan lapisan pertama molekul gas yang disebut sebagai monolayer, yang dimana molekul-molekul gas itu menempel pada permukaan padatan. Nah, bagaimana metode pada gambar dengan fokus utama dalam metode BET. Jadi gambarnya ini ya.
Nah, yang merah putih ini adalah monolayernya. Oke. Karena jumlah gas yang terbentuk monolayer itu digunakan untuk menghitung luas permukaan spesifik dari materialnya. Setelah monolayer terbentuk, adsorpsi berlanjut dengan pembentukan multilayer atau lapisan tambahan di atas monolayer, serta pengisian pori-pori permukaan seperti yang digambarkan pada molekul berwarna merah cerah. Gitu ya, merah cerah itu dia masuk mengukur pori-pori multilayer. Jadi pertama, untuk yang merah tua ini dia akan mengukur ukuran luas permukaan spesifik ya. Tapi karena kita punya material berpori, jadi digunakan gas-gas yang lain untuk mengisi pori-pori tersebut yang nantinya akan terukur luas permukaannya. Gitu. Makanya terjadinya multilayer dan menggunakan metode BET ya. Oke, selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi hasil analisis adalah ukuran partikel dan tingkat aglomerasi. Jadi tadi ya, dalam pengukurannya pasti ada identifikasi permukaannya ya. Jadi mana partikel yang lebih kecil punya luas permukaan yang lebih besar. Sedangkan partikel yang menumpuk atau mengalami aglomerasi, dia cenderung punya luas permukaan efektif lebih kecil. Karena bagian permukaan itu tertutup dan tidak ada tempat untuk jadinya adsorpsi gitu ya. Jadi lebih mudah untuk mengukur luas permukaan yang permukaannya sferis atau yang tidak bertumpuk gitu. Jadi secara keseluruhan metode BET ini menyediakan pendekatan yang handal untuk menghitung luas permukaan spesifik, terutama pada material berpori dengan asumsi dan syarat eksperimental tertentu. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dari data yang sudah saya dapatkan untuk mencari luas permukaannya. Jadi di sini ada relatif tekanan relatif, ada volume dalam STP dan sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y ini didapatkan dari suatu persamaan. Jadi ini adalah tiga persamaan yang dimana untuk menentukan sumbu Y-nya ya pada metode BET ini. Mungkin bisa lanjut aja karena kita sudah mendapatkan datanya. Yang pertama, kita ini akan plotting nilai dari sumbu Y terhadap P per P0 sebagai sumbu X-nya. Jadi kita plot dulu. Kita plotkan menjadi ya. Nah, ini kita dapat. Mungkin ininya bisa kita ubah dulu. Yang number biasa, kita tambahin. 5 ini tambahin. Nah, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari kurvanya. Kita bisa rapikan dulu menjadi BET. Dan untuk ini kita tambahkan ke ini. Nah, untuk ini kita bisa ubah dulu ya ke agar bisa biar terlalu banyak komanya gitu. Maukan saja. Dan ini kita bisa ambil 2 angka di belakang. 2 angka. Dan sudah kita bisa tambahin regresinya dan oke. Bisa ke numberin dan dari sini kita bisa pakai number dan desimalnya kita mungkin bisa ke 8 ya, biar panjang, biar detail gitu. Nah, untuk ini biasa kita kasih judul ya, jangan lupa dia adalah sumbu Y
Dan hyperpanomnya adalah selesai. Nah, ini adalah dari hasil kurva BT yang sudah diplotkan. Lanjut kita akan memunculkan regresi ini, yang dimana Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk M slope-nya kita bisa cari nih dari sini, ini M slope di sini, dan ini adalah intercept-nya. Tapi untuk di sini kita bisa langsung ya dengan rumus slope kurung kita plot. Oke, dapat ya ini. Dan untuk intercept juga kita bisa cari intercept kurung terus sama dapat sumbu Y nya dulu, baru sumbu X nya kurung. Oke, dan selesai. Jadi slope ini setara dengan nilai C min 1 per WM kali C. Untuk interceptnya setara dengan 1 per WM kali C. Untuk WM-nya kita akan mencari dengan rumus 1 per M plus C. WM-nya kita bisa carikan, kita tulis rumus sama dengan yang ada di sini, 1 dibagi buka kurung M ditambah dengan C. Oke, didapat ya teman-teman, ini ada nilainya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan totalnya. Oke, dengan rumus ini ya teman-teman, ada WM dikali NA dikali S per T. Di mana S total ini adalah luas permukaan dengan satuan persegi per gram. WM adalah kuantitas terabsorpsi monolayer, NA adalah bilangan Avogadro-nya, S adalah cross-sectional area dari gas, V adalah volume molar dari gasnya gitu. Nah, untuk nilai kita masukkan aja ya rumusnya sama dengan buka kurung WM. Nah, sebelum masuk ke rumusnya kita harus mengkonversikan. Tadi kan karena S totalnya adalah M kuadrat, kita satuannya meter, kita bisa ubah semuanya ke meter dulu. Dengan WM kita ubah bisa sama dengan hasil WM-nya kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Oke. Untuk NA-nya tetap ya. Untuk S-nya kita bisa sama dengan, kita kali dengan 10 pangkat minus 18. Oke. Dan untuk V-nya, volume kita bisa sama dengan kita kalikan 10 pangkat minus. Oke, nah selesai. Setelah kita konversikan, kita bisa melanjutkan untuk rumusnya ya. Dengan langsung aja kita sama dengan WM nya itu adalah ini, kalikan dengan NA, kita kalikan lagi dengan S, kita tutup kurung, kita bagi dengan T. Dapat ya nilainya dengan satuan M pangkat 2 per gram. Nah, biar lebih bagus ya hasilnya, kita bisa ini benar-benar biasa. Oke. Nah, ini adalah hasil dari luas permukaan data yang sudah ada gitu ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.